Saat ini, kami akan menyusuri jejak sejarah Ki Ageng Pandanaran yang disebut sebagai pendiri Kota Semarang. Di sini, kami sedang berada di pendopo makam Ki Ageng Pandanaran. Di sini adalah makam dari Ki Ageng Pandanaran. Di dalam makam ini ada 3 orang tokoh, yaitu Ki Ageng Pandanaran, istri, dan orang tuanya. Beliau merupakan putra dari Pangeran Madiopandan. Pangeran Madiopandan merupakan putra dari Pangeran Sabranglor, dan Pangeran Sabranglor merupakan putra dari Raden Patah, dan Raden Patah merupakan putra dari Pangeran Brawijaya V. Ki Ageng Pandanaran dikaitkan erat dengan terjadinya Kota Semarang. Saat itu, Raja Demak memerintahkan Ki Ageng Pandanaran untuk menyebarkan agama Islam di wilayah dekat perbukitan Pragota yang sekarang disebut sebagai Perkota. Ki Ageng Pandanaran pergi ke tempat itu dan mulai membuka hutan. Di tempat itu dijumpai banyak pohon asam, tetapi jarak pohon satu dengan yang lainnya berjauhan atau jarang-jarang. Karena banyak pohon asam yang jarang, tempat itu kemudian diberi nama Semarang dari kata asem yang artinya asam dan arang yang artinya jarang. Sesudah hutan tersebut dibuka, kemudian dibuat pemukiman. Banyak orang yang datang dan tinggal di Semarang. Kemudian Ki Ageng Pandanaran menjadi penguasa pertama Kota Semarang. Diceritakan bahwa Ki Ageng Pandanaran tinggal di salah satu bagian dari Pulau Tirang yang terdapat tanaman pandan yang tumbuhnya jarang-jarang. Hal ini yang menjadikan beliau kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Pandanarang atau Ki Ageng Pandanaran. Selain itu, di kawasan ini juga terdapat tanaman asam Jawa dan tumbuhnya juga jarang-jarang, sehingga kemudian wilayah ini disebut Semarang dari kata asem yang artinya pohon asam dan arang yang artinya jarang. Tugas Ki Ageng Pandanaran adalah untuk meluaskan dakwah Islam di daerah barat Demak. Masyarakat yang menjadi sasaran dakwah tentu telah memiliki agama sendiri, karena adanya para guru dari agama Hindu atau Buddha yang telah masuk terlebih dahulu ke wilayah itu sebelum Islam datang. Namun pada akhirnya, Ki Ageng Pandanaran berhasil mengajarkan Islam kepada masyarakat, dan bahkan para guru-guru itu juga akhirnya ikut masuk Islam. Diceritakan juga bahwa Ki Ageng Pandanaran juga mengajarkan cara bercocok tanam. Dikisahkan karena kesaktian Ki Ageng Pandanaran, maka laut utara Semarang berubah menjadi daratan. Di satu versi dikisahkan terjadinya adu kesaktian Ki Ageng Pandanaran dengan Ki Ajar Perkota. Ki Ageng Pandanaran mengejar Ki Ageng Perkota yang berlari ke arah utara, berlari di atas air laut. Namun ternyata Ki Ageng Pandanaran lebih sakti karena beliau dapat mengejar Ki Ajar Perkota dengan juga sama-sama berlari di atas air laut. Namun hebatnya lagi, air laut yang diinjak oleh Ki Ageng Pandanaran berubah menjadi daratan. Setelah beliau menjadi tokoh sentral dalam struktur masyarakat di sekitar Pulau Tirang Ampel atau Semarang tersebut, beliau memindahkan pusat ke masyarakat ke daerah baru yang berada di daerah yang disebut Pekisikan. Kisik artinya pantai. Kawasan utara Semarang yang baru terbentuk akibat sedimentasi, dibuka untuk pemukiman baru. Proses membuka wilayah itu disebut bubak. Dengan berdirinya masyarakat dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan spiritual yang mapan, maka
kawasan Semarang menjadi layak untuk ditetapkan sebagai kadipaten. Pengakuan ini secara formal dilakukan oleh Kerajaan Pajang sebagai kelanjutan Kerajaan Demak dengan melantik putra Ki Ageng Pandanaran, yaitu Pangeran Mangkubumi atau Pangeran Kasepuhan, menjadi Bupati Semarang yang pertama setelah meninggalnya Ki Ageng Pandanaran. Pelantikan ini terjadi tanggal 2 Mei 1547 dan tanggal tersebut ditetapkan menjadi tahun berdirinya Kota Semarang. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mila Herinisa. Di samping saya ada narasumber. Iya, dan jadi keluarga besar Ki Ageng Sunan Ki Ageng Pandanaran. Nama saya Ibu Ani. Namanya panjangnya Ibu Ani Pandansari. Apakah ada Bu seperti jasa-jasa yang diberikan oleh Ki Ageng Pandanaran di Kota Semarang ini? Jasanya banyak dong Mbak, penyebaran agama Islam pertama kali di Jawa Tengah kan agama Islam. Ya. Masyarakat kan mereka tidak punya agama kecuali Hindu Buddha. Dan masyarakat di sini semuanya hampir berterima kasih kepada Ki Ageng Pandanaran supaya dia bisa menganut agama Islam sampai ke Klaten. Dia menyebarkan agama Islam dari sini, dari Demak di sini menuju ke arah sampai ke Klaten. Karena masyarakat sangat bahagia kan, Ya. bisa mengenal agama Islam. Dulunya mereka nggak tahu agama cuma agama Buddha kan. Setelah tahu diajarin agama Islam, cara menanam kayak palawija, itu kan Ki Ageng Pandanaran juga memberikan kepada masyarakat sekitar itu. Pembangunan makam beliau itu dimulai sejak kapan? Kalau pembangunan makam Sampai masjidnya ini. bertahap Mbak. Dulu itu makam pertama ditemukan sama warga besar kita dari turun temurun itu kan ada tahap-tahapnya sampai dia meninggalnya Ki Ageng Pandanaran. Dia di situ sebagai pengawal apapun masih kerabat gitu. Itu bertahap, itu dulu cuma makam biasa. Karena dia orang penting, dia yang pertama kali menyebarkan agama, sehingga kita buat pondok-pondok biasa dulu kecil gitu ini. Dulu ya biasa aja. Terus tahun pembangunan itu mulai terlaksana 1980-an. 80-an itu dulu sini tuh alang-alang, itu tuh atasnya dulu tuh cuma yang ada ini sama ini, pendopo sama makam. Atasnya tuh kayak alang-alang kayak itu ya. Tahun 1008 masih 70-an tuh masih alang-alang ya. Cuma yang saya tahu itu cerita dari orang tua ya. Orang tua turun temurun itu cuma kayak kayu biasa. Bangunan biasa lah. Seperti gubuk gitu ya? Seperti gubuk kayak gitu. Terus alhamdulillah dari keluarga besar Yayasan Pandanaran ada rezeki dibangun dikit-dikit. Terus terjadi kebakaran musim panas. Nah, yang untuk siapa namanya itu? Jerami seperti itu, akhirnya kebakar, habis kan? Ya. Nah, itu mulai pembangunan bertahap. Itu kalau nggak salah 1800-an, tapi 1980 berapa? Nah, itu bertahap 3 tahun kemudian sampai sekarang itu mandiri, bukan dari pemerintah.